Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabarnya kalian hari ini? Luar biasa. Terima kasih Tuhan. Bagus, artinya sampai saat ini kalian masih diberikan kesehatan, kalian masih diberikan kekuatan, dan wajib kalian mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, seperti biasa untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, apa yang kita lakukan? Berdoa. Silakan ketua kelas. Marilah teman-teman kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dulu. Berdoa selesai. Terima kasih untuk ketua kelas yang sudah membawa kita di dalam doa. Dan saya harapkan kalian tetap semangat, tetap punya rasa antusias untuk belajar, terutama di pelajaran saya kimia. Meskipun tadi kalian juga sudah menempuh beberapa pelajaran yang saya tahu pasti capek dan lelah. Ya, pasti ya. Nah, untuk itu supaya fokus lagi, supaya tambah semangat lagi, saya mau silahkan semuanya berdiri deh. Silahkan berdiri. Dah, ini kira-kira nih mau nyanyi atau mau games atau mau goyang ini? Ayo, saya kasih deh pilihan ke kalian. Mau yang mana? Nyanyi, Bu. Nyanyi. Oke, kalau mau nyanyi, tahu topi saya bundar. Oke, bisa ya? Oke. Nah, karena sudah tahu, jadi saya nggak perlu ngajarin lagi. Hanya saja kodenya kata saya diganti dengan ahem. Sudah? Kita coba ya. 1, 2, 3. Topi. Nah, itu belum fokus itu ya, masih ada saya. Tadi saya katakan kalau saya diganti dengan kata ahem. Berarti semangat dong nyanyinya. Oke, 1, 2, 3. Topi bundar, bundar topi. Kalau tidak bundar, bukan topi. Sekarang diberi lagi agak sedikit tantangan. Jadi saya tambahkan kalau bundar kita kata saya dan bundar diganti dengan kata ahem. Oke? Sudah. 1, 2, 3. Topi. Ahem topi. Kalau tidak bukan topi. Mantap, silahkan duduk semuanya. Berarti sudah semangat ya? Sudah. Berarti siap belajar ya? Siap belajar? Oke, berarti selamat datang, selamat belajar. Kita lihat, kita amati atau kita baca, kita pelajari, kita nalar, kita sampaikan, maka kita bisa. Oke, materi kita hari ini tentang apa? Persamaan laju reaksi dan orde reaksi. Oke, tadi sudah semangat belajarnya. Sekarang saya mau ngecek deh kehadiran kalian. Hadir nggak semuanya hari ini? Diki, Bu. Diki nggak hadir. Apa keterangan Diki? Sakit. Sudah berapa lama? 2 hari. 2 hari. Jadi nanti kalau 3 hari tolong ketua kelas dikunjungi temannya ya. Siapa tahu 3 hari nanti sampaikan. Kalau lebih atau sakitnya parah, minta surat keterangan dari dokter. Oke, pelajaran kita tentang persamaan laju reaksi dan orde reaksi. Nah, sebelum saya masuk ke materi persamaan laju reaksi dan orde reaksi, materi pertemuan kita sebelumnya ada yang masih ingat? Apa itu? Tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, Bu. Oke, tentang faktor-faktor yang mempengaruhi
laju reaksi. Apa saja faktor-faktor yang menjadi penentu laju reaksi? Ada yang ingat? Saya Bu. Ernisa, silahkan. Konsentrasi, luas permukaan, suhu, dan katalis. Ada 4: konsentrasi, suhu, luas permukaan, dan katalis. Dan beberapa pertemuan kita juga kalian sempat saya minta untuk melakukan praktikum secara mandiri, di mana kalian sudah bisa menentukan bagaimana laju reaksi yang terjadi dalam suhu seperti apa, konsentrasi seperti apa, laju reaksi, luas permukaan, dan katalis. Nah, hari ini sebagai penentu begini, kalian mengetahui laju reaksi itu bukan hanya sebagai atau sekedar tahu faktor-faktor penentunya, tapi dalam kita belajar laju reaksi ada poin penting yang dipelajari dalam hal ini. Apa itu? Berkaitan dengan orde reaksi. Apa itu orde reaksi? Saya mau gambarin gini deh. Kemarin ada temannya yang praktek tentang suhu. Ada air panas, ada air dingin, ada air normal ya, dengan suhu normal. Terus dimasukkan gula dengan takaran yang sama. Saya ambil contohnya air panas. Ketika air panas dimasukkan 1 sendok gula, dilarutkan dapatlah sekian waktu. Kalau misalnya takaran gulanya ditambahin lagi 5 sendok, apa yang terjadi laju reaksinya? Seperti itu. Nah, ini akan kita bahas, kita pelajari. Apabila konsentrasi suatu reaksi ditambahkan atau dinaikkan, bagaimana orde reaksinya? Itu yang mau kita lihat. Sudah? Nah, dalam orde reaksi ini ada 2 tujuan yang mau saya sampaikan hari ini. Apa itu? Dan bisa silahkan Nur Fitriana. Tujuannya siswa mampu menuliskan persamaan laju reaksi. Siswa mampu menentukan dan menghitung orde reaksi dan tetapan laju reaksi berdasarkan data percobaan. Oke. Ada 2 tujuan yang saya mau hari ini dihasilkan. Yang pertama, ketika kalian belajar materi hari ini, kalian mampu menuliskan persamaan laju reaksi. Yang kedua, setelah kalian mampu menuliskan persamaan laju reaksi, kalian mampu menentukan atau menghitung orde reaksi dan tetapan laju reaksi. Jelas ya? Berarti sudah dalam gambaran kalian bahwa hari ini yang kalian harus berhasil adalah mampu menuliskan persamaan laju reaksi. Yang kedua adalah mampu menentukan dan menghitung orde reaksi serta tetapannya. Siap. Ini sudah dibagi kelompok ya. Saya kemarin sudah minta ya untuk langsung duduk aja di kelompok masing-masing. Saya lihat sudah nih kelompok 1 kemarin ya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Saya mau masing-masing kelompok nanti silahkan ini diamati videonya tentang orde reaksi dan persamaan laju reaksi. Laju reaksi dalam suatu reaksi sangat bergantung pada konsentrasi reaksi-reaksinya. Nah, hubungan antara konsentrasi reaksi dengan laju reaksi dinyatakan dalam suatu persamaan laju reaksi. Untuk persamaan secara umum, misalnya PA ditambah QB menghasilkan RC ditambah ST, maka persamaan laju reaksinya dapat kita tuliskan sebagai berikut. V sama dengan K dikali konsentrasi A yang kita lambangkan dengan huruf A dikurung siku, dipangkatkan dengan M, kemudian dikalikan dengan konsentrasi B pangkat N. Nah, dalam rumusan tersebut, V merupakan laju reaksi dengan satuan molar per detik, kemudian K merupakan konstanta laju reaksi, kemudian huruf A yang dikurung siku merupakan konsentrasi molar dari zat A, kemudian huruf B yang dikurung siku merupakan konsentrasi molar dari zat B, sedangkan pangkat M dan N merupakan orde reaksi. Untuk M merupakan orde reaksi terhadap zat A, sedangkan N merupakan orde reaksi terhadap zat B. Nah, jumlah dari M dan N merupakan orde total dari reaksi yang ada. Oke, tadi sampai sana tentang penjelasan mengenai persamaan laju reaksi. Saya sedikit menggambarkan, tadi digambarkan bahwa ada persamaan saya ganti dengan persamaan A dan B.
ada persamaan A plus B menghasilkan persamaan C plus D. Nah, kalau kalian perhatikan, persamaan reaksi ini disebut dengan reaktan, kemudian di sebelahnya adalah hasil reaksi ya. Nah, kalau kita bicara mengenai laju reaksi tadi, yang digunakan adalah reaktannya. Jadi untuk hasilnya ini tidak dilibatkan. Jadi tadi untuk laju reaksi, dapatkan laju reaksi diperoleh dari tetapan laju reaksi dikali dengan konsentrasi A, ada orde reaksi, M pangkatnya orde reaksi, kemudian dikali dengan konsentrasi B. Untuk hasil reaksi tidak dilibatkan. Jadi nanti kalau misalnya bingung kan, kenapa yang di depannya aja? Masalahnya di contoh tadi pakai simbol P dan Q, terus di rumusnya pakai A dengan B. Oke, sekarang perhatikan berikutnya. Lalu apa sebenarnya yang dimaksud dengan orde reaksi? Nah, orde reaksi menyatakan besarnya pengaruh konsentrasi reaksi pada laju reaksi. Nah, pada umumnya, harga orde reaksi merupakan bilangan bulat sederhana, yaitu 1, 2, atau 3, tetapi kadang-kadang juga terdapat reaksi yang mempunyai orde reaksi 0, setengah, atau bahkan negatif. Nah, beberapa orde reaksi yang umum terdapat dalam persamaan reaksi kimia adalah reaksi orde 0, orde 1, orde 2, dan orde negatif. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah reaksi orde 0. Nah, suatu reaksi kimia dikatakan mempunyai orde 0 jika besarnya laju reaksi tersebut tidak dipengaruhi oleh konsentrasi reaksinya. Nah, artinya, seberapapun peningkatan konsentrasi dari reaksinya tidak akan mempengaruhi besarnya laju. Oke. Yang pertama, orde reaksi. Kalau di dalam buku yang kalian bisa lihat di halaman 39, orde reaksi itu ada 3. Orde reaksi 0, orde reaksi 1, dan orde reaksi 2. Nah, untuk orde reaksi yang saya tampilkan itu ditambahkan ada 4 ya, ada orde reaksi negatif. Cuma secara umum kita pakai sesuai dengan yang ada di buku, berarti ada 3. Nah, untuk reaksi orde 0, orde reaksi ini artinya orde reaksi yang tidak mempengaruhi atau tidak dipengaruhi oleh konsentrasi pereaksi. Jadi makanya itu disebut dengan orde 0. Nah, untuk rumus orde reaksi 0 itu bisa diperoleh dengan rumus V sama dengan K X pangkat 0. Atau kalau kita mau gambarin ya, kalau kita gambarin X ini adalah reaktannya, V adalah laju reaksinya. Biasanya kalau pangkat 0 itu nilainya berapa? Ayo. 1, kalau misalnya saya mau tanya nih, kalau 1 pangkat 2 berapa? 1 pangkat 2. 1, karena 1 pangkat 2 artinya 1 kali 1 ya. Kalau 2 pangkat 2 4, karena 2 pangkat 2 artinya 2 kali 2. Nah, kalau misalnya itu kan pangkat 2. Kalau kita ganti dengan angka 0, 1 pangkat 0 berapa? 0. Bukan 1 kali 0 loh. Berapa 1 pangkat 0? 1. Kalau 2 pangkat 0? 1 tetap. Kalau 3 pangkat 0? 1. Berapapun yang di pangkat 0 nilainya 1. Oleh sebab itu, kalau kita lihat orde reaksi 0, berapapun reaktannya, itu hasilnya pasti 1. Jadi kalau misalnya kita gambarin nih, ini ada laju reaksi, ada reaktan. Misalnya reaktannya kita pasang di sini 1, ya, sebanyak 1. Kemudian dihitung berdasarkan rumus yang ada, maka didapatkan laju reaksi pun nilainya 1. 1 pangkat 0 hasilnya 1.
2 pangkat 0 hasilnya 1. 3 pangkat 0 sama 1. Berapapun dipangkatkan, berapapun dikalikan hasilnya 1. Jadi ada 2, 3. Berapapun hasilnya dia akan arahnya ke 1. Makanya kalau digambarkan diagram, dia akan garis lurus. Sama seperti yang ada di buku. Selanjutnya, Reaksi. Nah, secara grafik, reaksi yang mempunyai order 0 dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, dari grafik ini kita bisa melihat bahwa berapapun konsentrasi dari reaktannya, laju reaksinya tidak mengalami perubahan, yaitu tidak mengalami kenaikan maupun mengalami penurunan. Berikutnya reaksi orde 1. oke, ini reaksi orde 1. Dikatakan mempunyai orde 1 apabila besarnya laju reaksi berbanding lurus dengan besarnya konsentrasi reaksi. Nah, contohnya, apabila terdapat reaktan dengan konsentrasi 1 molar, laju reaksinya kita lambangkan dengan V1, maka apabila reaktannya ini kita naikkan konsentrasinya menjadi 2 kali lipat, yaitu menjadi 2 molar, maka laju reaksinya juga menjadi 2 kali laju awalnya. Dan apabila reaktannya kita naikkan konsentrasinya menjadi 3 kali lipat, yaitu menjadi 3 molar, maka laju reaksinya juga menjadi 3 kali lipat dari laju awalnya. Secara grafik, reaksi orde 1 dapat digambarkan sebagai berikut. Oke, ini orde 1. Untuk reaksi orde 1, seperti tadi, yang kita ganti adalah reaktannya. Kalau misalnya ini saya ganti reaktannya, nih ya saya gambar gini. X pangkat 1, kita jabarin. Jika 1 pangkat 1 hasilnya berapa? 1 pangkat 1 hasilnya? 1. 2 pangkat 1 hasilnya? 2. 3 pangkat 1 hasilnya? 3. Begitu juga seterusnya. Kalau kita mau gambarkan diagramnya, ini laju reaksi, ini reaktan. 1, 2, 3, 4. Di sini 1, 2, 3, 4. Kita tarik. Untuk yang pertama ketemunya di sini. Yang kedua, jadi kalau titiknya kita sambung, dia akan garis lurus seperti itu. Next. Berikutnya reaksi orde 2. Suatu reaksi dikatakan mempunyai orde 2 apabila besarnya laju reaksi merupakan pangkat 2 dari peningkatan konsentrasi reaksinya. Misalnya, untuk reaktan dengan konsentrasi 1 molar, di mana laju reaksi awalnya kita lambangkan dengan V1, apabila konsentrasi reaktannya kita naikkan menjadi 2 kali lipat, yaitu menjadi 2 molar, maka laju reaksinya menjadi 2 pangkat 2 kali laju awalnya, yaitu 4 kali lipat dari laju awalnya. Nah, begitu juga jika konsentrasi reaktannya kita naikkan menjadi 3 kali lipat, yaitu menjadi 3 molar, maka laju reaksinya menjadi 3 pangkat 2 dari laju awalnya, yaitu menjadi 9 kali lipat dari laju awalnya. Secara grafik, reaksi orde 2 dapat digambarkan sebagai berikut. Oke. Nah, untuk reaksi orde 2 sama seperti reaksi orde 0 tadi, reaksi orde 1, rumus yang dipakai adalah V sama dengan tetapan laju reaksi kali X pangkat 2. Kalau orde 0 tadi pangkat 0, orde 1 pangkat 1. Kalau orde 2 pangkat 2. Kita coba bener nggak sesuai grafik itu atau cuma ngada-ngada kan gitu. Kita buktikan. Kalau misalnya kita ganti nih, X-nya kita ganti dengan angka 1 pangkat 2. Hasilnya 1. 1 kali 1.
Kalau 2 pangkat 2 4. 2 kali 2 4. 3 pangkat 2 3 kali 3 4 kali 4 atau 4 pangkat 2 16 dan seterusnya. Jadi kalau kita mau gambar grafiknya, sini laju, di sini reaktan. Kita lihat reaktannya 1 2 3 4. Untuk lajunya dapatkan 1. Berarti di sini agak naik 4. Kemudian saya gambarkan sini 9. Sini 16. Kita tarik. Jadi bentuknya itu sebenarnya lengkungan ke atas seperti ini, ya. Jadi nggak konstan garis lurus, tapi dia agak naik ke atas. Nah itu untuk reaksi orde 2. Matematikanya dikuasai lagi ya. Lanjut. Nah, berikutnya reaksi orde negatif. Nah ini untuk orde Suatu negatif, reaksi tambahan kimia saja. dikatakan mempunyai orde negatif apabila besarnya laju reaksi berbanding terbalik dengan konsentrasi pereaksinya. Artinya, apabila konsentrasi pereaksi dinaikkan atau diperbesar, maka laju reaksinya justru akan semakin kecil. Nah, secara grafik, reaksi orde negatif dapat digambarkan sebagai berikut atau sebagai berikut. Karena mengalami penurunan. Untuk dapat menentukan rumus laju reaksi, tidak dapat hanya dengan melihat reaksi lengkapnya saja, tetapi harus berdasarkan percobaan. Jadi tujuan kita yang pertama tadi kan menentukan persamaan laju reaksi. Nah sekarang mau disampaikan nih, persamaan laju reaksi itu tidak bisa kalian peroleh dari persamaan reaksi, tapi bisa kalian peroleh dari berdasarkan percobaan. Percobaan yang mana Bu? Nanti ada data. Jadi ada data antara konsentrasi A, konsentrasi B, laju reaksinya berapa, baru bisa kalian tentukan. Jadi langkah yang pertama adalah kalian menentukan dulu orde reaksinya. Setelah kalian dapat orde reaksi, baru yang terakhir adalah kalian menentukan persamaan laju reaksinya. Jadi ada beberapa tahap berdasarkan percobaan, yaitu pada saat percobaan, konsentrasi awal salah satu reaksi dibuat tetap, sedangkan konsentrasi awal reaksi yang lain dibuat bervariasi. Nah, metode penentuan persamaan laju reaksi seperti ini disebut sebagai metode laju awal. Nah, supaya lebih paham, kita coba langsung masuk ke contoh soal. Nah ini contoh soal, tolong diperhatikan. Reaksi gas bromin dengan gas nitrogen oksida sesuai dengan persamaan reaksi 2NO ditambah Br2 menghasilkan 2NOBr. Berdasarkan hasil percobaan, diperoleh data sebagai berikut. Nah, tabel ini berisi data laju reaksi awal dari 4 percobaan, di mana konsentrasi awal dari NO dan Br2-nya dibuat bervariasi. Nah, yang ditanyakan di soal ini adalah A. Orde reaksi terhadap NO, kemudian B. Orde reaksi terhadap Br2, C. Persamaan laju reaksi, D. Orde reaksi total, E. Harga tetapan reaksi K, F. Besarnya laju reaksi jika konsentrasi NO 0,2 molar dan konsentrasi Br2 0,1 molar. Nah, yang pertama kita tentukan terlebih dahulu orde reaksi terhadap NO. Ini langkah pertama. Nah, sesuai dengan apa Jika ingin mencari orde reaksi NO, reaksi untuk soal ini adalah untuk konsentrasi Br2-nya dibuat tetap. Jadi nanti didengar. Pangkat ordenya yang kita lambangkan dengan X, kemudian dikalikan dengan konsentrasi Br2 yang dipangkatkan dengan ordenya yang kita lambangkan dengan Y. Nah, untuk menentukan orde reaksi terhadap NO, kita dapat membandingkan persamaan laju reaksi dari 2 percobaan yang konsentrasi Br2-nya dibuat tetap.
Nah, jika kita perhatikan, dari keempat percobaan yang ada di tabel, maka percobaan yang konsentrasi BR2-nya dibuat tetap adalah percobaan pertama, ketiga, dan keempat. Oke, dari soalnya, di situ kan sudah ada soal reaksi antara 2NO plus BR2 menghasilkan 2NOBr. Nah, sekarang yang ditanyakan pertama adalah orde reaksi terhadap NO, konsentrasi NO. Berarti konsentrasi yang ini. Ini yang ditanyakan dulu. Setelah sudah didapat konsentrasi NO, yang langkah pertama adalah kalian cari dari konsentrasi BR2 yang hasilnya tetap atau sama. Yang nilainya sama tuh bagian berapa itu? Nomor 1, 3, dan 4. Pilih saja. Kalian bisa milih, mau kalian pakai, oh saya mau pakai yang nomor 1 dengan nomor 3. Kalau yang dicari adalah NO-nya. Nah, begitu juga nanti kebalikan. Kalau yang ditanyakan adalah orde reaksi BR2-nya, maka yang dicari nilai NO-nya yang sama. Ya, jadi saya melanjutkan ini. Nah, kita bandingkan persamaan laju reaksi untuk percobaan ketiga dan pertama. Nah, Sehingga 1 dengan yang ketiga. 1 sama dengan K dikali konsentrasi NO pada percobaan ketiga dipangkatkan dengan orde reaksinya yang tadi kita lambangkan dengan X, kemudian dikalikan dengan konsentrasi BR2 pada data percobaan ketiga yang dipangkatkan dengan orde reaksinya yang tadi kita lambangkan dengan Y, dibagi K dikali konsentrasi NO pada data percobaan pertama dipangkatkan dengan orde reaksinya yaitu X, kemudian dikalikan dengan konsentrasi BR2 untuk percobaan pertama, kemudian dipangkatkan dengan orde reaksinya yaitu dipangkatkan dengan Y. Nah, dalam hal ini nilai K adalah sama sehingga dapat kita coret. Selanjutnya untuk konsentrasi BR2 pada percobaan ketiga dan pertama adalah sama-sama ya, 0,05 jadi bisa dihilangkan. 1 sama dengan konsentrasi NO pada percobaan ketiga pangkat X dibagi konsentrasi NO pada percobaan pertama pangkat X. Nah, kemudian kita masukkan data yang ada di tabel. Untuk V3 nilainya adalah 24, kemudian V1-nya nilainya adalah 6. Sehingga di sini kita tuliskan 24 per 6 sama dengan, nah konsentrasi NO-nya pada percobaan ketiga adalah 0,2, kemudian pada percobaan pertama adalah 0,1. Sehingga 24 per 6 sama dengan 0,2 pangkat X dibagi 0,1 pangkat X. Nah, 24 dibagi 6 hasilnya adalah 4, kemudian 0,2 dibagi 0,1 adalah 2, sehingga 4 sama dengan 2 pangkat X. Nah, Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan nggak? Nah, ini untuk orde reaksi untuk menjawab pertanyaan yang pertama, orde reaksi terhadap NO. Jadi, kalau mencari NO tadi saya bilang, karena yang ditanyakan adalah NO, maka BR ini nilainya harus sama. Jadi, kalau dari jawaban di video ini, yang diambil adalah percobaan nomor 1 dan percobaan nomor 3. Kalau misalnya kalian balik, kalau misalnya gini, kalian mau pakai urutan, Bu, saya mau pakai urutan percobaan 1 dengan 3, bukan 3 dan 1. Kalau di percobaan 3 dan 1 ya, boleh. Yang mana yang memudahkan kalian berhitung. Kalau misalnya dibalik pun, misalnya percobaan pertama, V1 per V3 nggak jadi masalah. Kita masukkan rumus misalnya KNO 2 pangkat X BR 2 pangkat Y. Ini untuk percobaan 1. Kemudian K NO2 pangkat X BR 2 pangkat Y. Yang sama, nilai tetapan ini sama. BR-nya nilainya sama, coret semua. Yang sisanya ini V1 per V3 diperoleh konsentrasi N2 pangkat X, konsentrasi NO2 pangkat X. Kita ganti nominalnya. Di situ V1 berapa? V1 6. 6 per 24 ya. Sama dengan konsentrasi NO-nya berapa? 0,1.
pangkat X, 0,2 pangkat X. Ini diperkecil. Jadi hasilnya 1/4. Ini juga 1/2 pangkat X. Maka 2 pangkat berapa sama dengan 4? Maka X sama dengan 2. Hasilnya sama. Hanya saja di sini kenapa dibalik seperti itu? Memudahkan pembagian. Yang besar bagi kecil lebih enak kan daripada yang kecil bagi yang besar. Nah, kalau yang mau ikut yang seperti ini runut, silahkan. Tapi kalau misalnya mau pakai seperti ini, kalau yang ini kan enak, tinggal 24 bagi 6 hasilnya 4, 0,2 dan 0,1 hilangkan nolnya aja jadi 2/1 hasilnya 2. 2 pangkat X, 2 pangkat berapa hasilnya jadi 4, 2 pangkat 2. Maka X sama dengan 2. Seperti itu. Jadi silahkan diperhatikan. Maka nilai X-nya adalah 2. Jadi, orde reaksi terhadap NO adalah 2. Ini untuk orde reaksi terhadap NO. Nah, ini yang BR2. Terhadap BR2. Jadi kalau BR2 yang dicari, maka nilai NO2-nya yang ditetap atau yang hasilnya sama. Yang konsentrasi BR2-nya dibuat berbeda, tetapi konsentrasi NO-nya dibuat sama. Nah, jika kita perhatikan, percobaan yang konsentrasi NO-nya dibuat sama adalah percobaan pertama dan kedua. Nah, sehingga kita dapat membandingkan persamaan laju reaksi untuk percobaan pertama dan kedua. V2/V1 sama dengan K. Nah, dibalik V2/V1 karena lebih mudah dihitung. Pangkat X, kemudian dikali konsentrasi BR2 pada percobaan kedua pangkat G. Nah, dibagi K dikali konsentrasi NO pada data pertama pangkat X, dikali konsentrasi BR2 pada percobaan pertama pangkat Y. Nah, sama halnya dengan yang A tadi, nilai K adalah sama sehingga dapat kita coret, kemudian konsentrasi NO-nya pada percobaan pertama dan kedua adalah sama sehingga dapat kita coret juga. Nah, maka V2/V1 sama dengan konsentrasi BR2 pada percobaan kedua pangkat Y dibagi konsentrasi BR2 pada percobaan pertama pangkat Y. Nah, kemudian kita masukkan data sesuai dengan yang ada di tabel. Laju reaksi awal untuk percobaan keduanya adalah 12, kemudian untuk percobaan pertama adalah 6. Nah, kemudian untuk konsentrasi BR2-nya pada percobaan kedua adalah 0,1, kemudian pada percobaan pertama adalah 0,05. Nah, sehingga 12/6 sama dengan 0,1 pangkat Y dibagi 0,05 pangkat Y. Nah, 12/6 hasilnya adalah 2. Kemudian 0,1 dibagi 0,05 hasilnya adalah 2. Nah, sehingga 2 sama dengan 2 pangkat Y. Nah, artinya nilai Y-nya adalah 1. Jadi, Oke, sudah. Berarti sama kan seperti tadi. Kalau yang ditanyakan adalah orde terhadap NO, berarti yang dicari NO. Karena yang dicari adalah NO, maka BR2-nya yang dicari sama. Supaya apa sama? Supaya kita coret, kita hilangkan. Begitu juga dengan orde terhadap BR2. Jika kita cari BR2-nya, maka NO-nya cari yang sama agar mudah dicoret atau dihilangkan. Jadi yang kita hitung cuma BR2-nya. Silahkan dibalik, mana yang lebih besar itu di atas dan pembilang dan penyebut. Pembilang lebih besar daripada penyebut, silahkan. Kalau mau mengikuti runut percobaan 1, 2, 3-nya silahkan mau pakai yang ini. Kalau rumit silahkan pakai yang mudah. Nah, sekarang sudah dilihat bahwa tadi dari orde NO sudah dapat X-nya ya. Tadi X-nya 2. Untuk orde BR2-nya kita lambangkan dengan Y. Itu didapatkan ordenya 1. Berarti kita masuk nih. Setelah sudah dapat orde, apa selanjutnya? Perhatikan. reaksi terhadap BR2 adalah 1. Nah, kita lanjut ke yang C, persamaan laju reaksi. Kita masuk ke persamaan Nah, laju sesuai reaksi. dengan yang kita bahas sebelumnya, persamaan laju reaksi untuk soal ini adalah V sama dengan K dikali konsentrasi NO pangkat RD-nya dikali konsentrasi BR2 pangkat RD-nya. Nah, tadi kita sudah mencari bahwa X atau orde terhadap NO-nya adalah 2.
dan orde terhadap BR2-nya yang kita lambangkan dengan Y adalah 1. Sehingga persamaan laju reaksinya adalah P sama dengan K dikali konsentrasi NO pangkat 2 dikali konsentrasi BR2 pangkat 1. Untuk pangkat 1 tidak perlu ditulis. Jadi tidak perlu ditulis 1 lagi di atas. Cukup BR2. Tapi kalau misalnya Bu, kan orde itu ada 0, ada 1, ada 2. Kalau ordenya 0 bisa nggak ditulis? Orde 0 karena semuanya dinilai 1 tidak ditulis. Jadi nanti andaikan ada ordenya 0, maka yang ada di dalam persamaan laju reaksi bukan lagi V sama dengan K dikali konsentrasi NO dengan orde 2, tidak lagi ditulis seperti ini. BR2 pangkat 0 tidak. Tapi yang ditulis adalah ini. Beda dengan yang konsentrasi BR2 pangkat 1. Kalau 1 tidak perlu ditulis pangkatnya, cukup tulis BR2. Kalau 0 tidak ada. Kenapa? Karena sudah dinilai anggap 1 keseluruhan. Berapapun angkanya yang dihasilkan, hasilnya tetap 1. Itu untuk yang orde 0. Jadi dari persamaan tadi sudah didapat, orde X-nya udah dapat 2, orde Y-nya udah dapat 1, maka simbol X dan Y tinggal kalian ganti nominalnya, ganti angkanya jadinya seperti ini. Nah, pangkat 1-nya tidak perlu kita tuliskan. Nah, berikutnya untuk yang D, orde reaksi total. Nah, ini menentukan orde reaksi total. Merupakan total dari orde reaksi NO dan orde reaksi BR2. Sehingga orde totalnya adalah 2 ditambah 1. Hasilnya adalah 3. Oke. Untuk orde reaksi total, tadi kan sudah digambarin ya. Didapatkan rumus laju reaksi tetapan dari NO, orde reaksi 2 dan BR2 pangkat 1. Orde totalnya itu maksudnya yang berada di atas ini loh. Itu dijumlahkan. Jadi kalau orde totalnya berapa? Orde total tadi M ditambah N. M dengan N ya tadi ya? Atau X dan Y? Simbolnya tadi X dan Y, berarti X plus Y. X-nya berapa? 2. Berapa orde Y? 1. Jumlahkan 3. Sudah ya? 4 tahap sudah. Kita lanjut ke yang E, harga tetapan reaksi atau K. Jadi ini yang mencari nilai K-nya. Reaksi untuk soal ini tadi sudah kita temukan, yaitu V sama dengan K dikali konsentrasi NO pangkat 2 dikali konsentrasi BR2. Nah, berdasarkan persamaan laju reaksi ini, maka nilai K-nya sama dengan V per konsentrasi NO pangkat 2 dikali konsentrasi BR2. Nah, berikutnya kita ambil salah satu data percobaan yang ada di tabel dan kita substitusikan nilai-nilainya ke persamaan ini. Misalnya di sini kita ambil percobaan pertama, di mana pada percobaan pertama Ini masukkan aja data percobaan 1, kalian masukkan diganti aja. Nilai V percobaan 1 berapa? Nilai konsentrasi NO, nilai konsentrasi BR2 tinggal diganti. Kita substitusikan, maka K sama dengan 6 molar per detik dibagi 0,1 molar pangkat 2 dikali 0,05 molar. Nah, 0,1 molar pangkat 2 hasilnya adalah 0,01 molar kuadrat, sehingga nilai K sama dengan 6 molar per detik dibagi 0,01 molar pangkat 2 dikali 0,05 molar. Nah, 0,01 dikali 0,05 hasilnya adalah 0,0005, sehingga K sama dengan 6 molar per detik dibagi 0,0005 molar pangkat 3. Sehingga nilai K-nya adalah 1200 molar pangkat min 2 dikali detik pangkat min 1. Oke. Nah, untuk harga tetapan tadi saya mau tekankan lagi, ini rumus yang tadi sudah didapatkan. Persamaan laju reaksi di poin C. Untuk poin ke D tadi sudah ditambahkan ya, 2 tambah 1 di belakangnya. Nah, untuk jawaban E, nilai V
V-nya ini sesuai kesepakatan, silahkan ngambil yang poin 1 aja. Kalau misalnya Bu, saya mau ngambil percobaan yang kedua, 3 atau 4, boleh, silahkan. Kalau misalnya di sini contohnya percobaan 1, dicoba aja kalian. Saya mau yang 2 aja, supaya beda temennya kan satu yang lain. Nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Hanya saya di sini contohnya percobaan 1. Jadi laju reaksi di percobaan 1 nilainya berapa? 6 meter per detik. Kemudian nilai konsentrasi NO-nya 0,1, masukkanlah ke 0,1. Jangan lupa ada ordenya di atas, pangkat 2. Tetap ditulis. Terus untuk konsentrasi BR2 0,05, masukkan. Setelah itu dihitung secara keseluruhan, hasilnya 1200 molar pangkat min 2 detik min 1. Kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Nah, ini jika diubah. Jika konsentrasi NO adalah 0,2 molar dan konsentrasi BR2 adalah 0,1 molar. Nah, untuk pertanyaan ini, kita tinggal memasukkan data-data yang sudah ada ke persamaan laju reaksinya. Nah, persamaan laju reaksinya tadi adalah V sama dengan K dikali konsentrasi NO kuadrat dikali konsentrasi BR2. Nah, untuk menilaikannya, berdasarkan perhitungan kita sebelumnya, nilainya adalah 1200 molar pangkat min 2 detik pangkat min 1. Kemudian untuk konsentrasi NO-nya yang diinginkan adalah 0,2 molar dan konsentrasi BR2-nya yang diinginkan adalah 0,1 molar. Sehingga V sama dengan 1200 molar pangkat min 2 detik pangkat min 1 dikali 0,2 molar kuadrat dikali 0,1 molar. Sehingga V sama dengan 1200 molar pangkat min 2 detik pangkat min 1 dikali 0,2 molar kuadrat dikali 0,1 molar. Nah, ini kalau kita hitung hasilnya adalah 4,8 molar per detik. Oke, ini yang sudah ditayangkan, saya harap sudah jelas, tampil saya sudah memaparkan sebagiannya. Mungkin sampai sini dulu deh, mungkin ada yang mau ditanyakan. Ada, atau udah jelas? Ya, Putri. Jadi dalam menentukan persamaan laju reaksi yang digunakan rektannya yang Iya. Jadi dalam menentukan persamaan laju reaksi atau kita mau menghitung order reaksi, yang saya tekankan lagi adalah reaktannya. Tadi sudah saya gambarin ya. Reaktannya itu yang di muka. Berarti sebelum terjadinya hasil reaksi. Ya, yang diperhatikan adalah contoh misalnya ada reaksi, tadi saya bilang A plus B ini menghasilkan hasil reaksi. Maka yang dilibatkan adalah reaktannya saja. Untuk sebagai mengacu pada laju persamaan laju reaksi. Ada lagi? Ya, Olive? berarti untuk penentuan laju reaksi jika terdapat dua tahapan yang dipakai adalah tahapan 1 atau tahapan yang pertama yang Iya. Jadi kalau misalnya ada 2 tahap, ada reaksinya, ada 2 tahap, berarti yang diambil adalah koefisien yang paling lambat atau koefisien yang paling awal terjadi. Karena yang kita lihat itu adalah yang mula-mula, bukan yang setelahnya atau yang setelah reaksi. Sama kalau kita hubungkan dengan pertanyaan si Putri tadi, reaktannya adalah yang mula-mula, berarti hasil persamaan reaksi yang pertama kali. Itu yang kita gunakan. Jadi jangan sampai nanti ada yang lihat, Bu, hasil reaksi boleh nggak saya tulis jadi persamaan laju reaksi? Ya nggak bisa. Yang kita pakai adalah yang awal. Oke, sudah. Silahkan, karena ini sudah saya lihat sudah bagi kelompok semuanya. Saya mau masing-masing kelompok silahkan kerjakan LKPD-nya. Nah, untuk membantu kalian mengerjakan LKPD, di LKPD yang sudah saya siapkan juga ada materinya yang dalam bentuk tulisan. Silahkan dibaca. Kemudian kalau kurang jelas lagi, kemarin kita sudah menggunakan aplikasi Smart Chemistry ya. Nah, silahkan digunakan. Aktifkan saja untuk aplikasi Smart Chemistry-nya. Keluarkan aja handphonenya.
aplikasi Smart Chemistry-nya nanti dibuka adalah materi tentang laju reaksi. Cukup ya 40 menit. 40 menit untuk mengerjakan LKPD, saya rasa cukup ya. Ya, materi laju reaksi. Persamaan. Iya. Di sini sudah aplikasi Smart-nya, Smart Chemistry-nya, silakan dibuka saja. Oke, sudah. Oke, silakan dijawab 40 menit ya. Ini sama aja. Tentukan dulu orde A. Yang dicari orde A berarti B-nya yang sama yang mana di sini? B-nya yang sama yang mana? Nilainya yang sama yang mana? Ini dan ini. Nah, berarti percobaan 1, 2 yang dipakai. Hitung dulu ini, masukkan rumusnya yang seperti ini. Hitung, setelah sudah dapat yang A, cari lagi yang B. Kalau mencari yang B berarti A-nya yang mana yang sama? 2 dan 3. 2 dan 3 kan? Nah, 2 dan 3 masukkan rumus yang seperti ini, hitung lagi. Setelah sudah dapat X dengan Y-nya nanti dijumlahkan, dapatlah orde reaksi total. Ini langsung. Masukkan nilai ini ke sini dan ke sini. Cari. Iya, yang RD reaksi total ini maksudnya cari dulu yang nih X dan Y, berarti satu-satu dulu. Kalau yang X ini kan berarti nyarinya yang A dulu. Kalau nyari yang konsentrasi A, maka konsentrasi B-nya yang sama yang mana? Yang ini kan? Nah, berarti bikin, masukkan persamaan reaksi kan V1 dan V2. Karena nominalnya lebih besar di bawah, bikin aja V2 per V1 kan gitu. Masukkan nilai K 1
konsentrasi A2 pangkat X pangkat Y. Ini satu, ini persamaan apa? Percobaan. Nah, ini sama karena dicari A. Maka V2 dimasukin. Nilai A konsentrasi 2. Ini 8 bagi 2 4 2 pangkat X, maka X sama dengan 2. Sekarang cari Y-nya. Ini 2 pangkat berapa sama dengan 4? 2 pangkat 2 kan? Kalau 2 pangkat 2 katanya 2 kali 2. Kalau 3 pangkat 2 bukan 3 kali 2 ya, ini salah. Tapi kalau pangkat 2 3 kali 3 9. Oke, sudah ya. Untuk kerja kelompoknya saya anggap udah selesai karena waktu 40 menit sudah berlalu. Silakan masing-masing kelompok dipersiapkan untuk presentasi jawabannya. Saya minta mungkin nanti kelompok Putri nanti menjawab yang evaluasi 1. Terus nanti untuk kelompoknya Nabil jawab yang soal nomor 2. Kemudian kelompoknya Febri nanti jawab yang nomor 3. Jadi nanti kalau kelompok 1 maju, saya minta kelompok yang lain dengarkan dan dicatat hasilnya apa. Sudah ya, begitu juga kelompok yang lain. Oke, kelompok 1 mungkin silahkan ke depan untuk menjawab. Diperhatikan untuk soal nomor 1. Sama? Kelompok 2 sama? Sama, berarti dia naik lebih 9 kali. Oke, terima kasih. Ini saya keluarkan. Lanjut kelompok 2. Kelompok 1 sama kelompok 3 perhatikan temannya.
Oke. Persamaan laju reaksinya? Yang ini. Ini kan orde. Ini kan orde total udah dapat. Orde total belum nih? Orde total tulis X tambah Y. Di sini. Ya. X tambah Y. Berapa? Masukkan. Persamaan laju reaksinya? Ini loh rumusnya, V sama dengan K X pangkat. Kan ada tadi. Persamaan laju reaksi. Persamaan laju reaksinya. Dan yang lain, yang kelompok 3 mau bantu persamaan laju reaksinya untuk soal nomor 2. Persamaan laju reaksinya yang V tinggal dimasukkan aja kan ini pangkatnya. Nih. Tinggal ditulis. Ada. Kelompok 1. Silakan duduk. Kelompok 3 silakan maju. Di sini aja, cari yang kosong. Iya. Untuk yang soal nomor 2 tadi jawabannya sama belum? Sama. Tapi kenapa saya suruh maju nggak ada yang maju? Oke, ini yang ketiga. Ini kurang lebih sama dengan soal nomor 2. Tentukan dulu orde reaksinya. Orde reaksinya berarti cari dulu orde reaksi A, kemudian orde reaksi B. Yang belum paham nanti ditanyakan sama temannya. Kalau persamaan laju reaksi itu kan rumusnya dari awal sampai akhir nggak berubah-berubah loh ya. Hanya V, K, sama konsentrasi A dan B. Tinggal dimasukkan ordenya saja. X-nya berapa, Y-nya berapa, itu sudah persamaan laju reaksi. Jadi jangan bingung. Sekarang orde B. Ya untuk orde A nomor 3 sama enggak? Atau ada yang beda? Catat aja dong. Atau ada yang beda? Sama. Dicari orde totalnya. Berarti X tambah Y. Ya. Sekarang yang poin B, mencari tetapan ya, nilai tetapan. Ambil saja satu data, masukkan rumus yang ada.
Oke, 2,5. Sudah? Sama enggak? Atau ada yang beda? Sama. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada yang mengalami kesulitan? Ada yang mengalami kesulitan enggak? Enggak ada. Enggak bingung. Ya jelas pasti ada ya. Tadi terlihat kok waktu menjawab juga kayak kelompok 2 tadi malah bingung persamaan laju reaksinya bagaimana. Sudah dari jawabannya. Nah, untuk persamaan laju reaksi saya tekankan kembali bahwa jika ingin menentukan persamaan laju reaksi, yang harus ditentukan dahulu adalah ordenya. Ordenya dari mana? Ordenya dari data percobaan yang ada. Jadi cari dulu ordenya, orde reaksi A misalnya. Berarti kalau yang dicari orde reaksi A, orde reaksi B-nya harus sama. Kalau sudah dapat orde reaksi A, berarti itu sudah dapat orde X ya. Lanjut orde B-nya untuk konsentrasi B-nya. Kalau konsentrasi B yang dicari, maka konsentrasi A-nya yang sama. Sudah dapat untuk orde Y, sudah dapat. Kalau dicari persamaan laju reaksinya, tinggal masukkan saja. Kan rumusnya sudah ada, tinggal X dan Y-nya diganti. Didapatkanlah persamaan laju reaksi V sama dengan K, konsentrasi A dengan orde 2, konsentrasi B dengan ordenya 3. Ini sudah habis. Nah, kelompok 3 membahas tentang nilai tetapan. Nah, nilai tetapan cukup ambil satu data dari percobaan itu. Nah, tinggal dimasukkan nilai V-nya berapa, nilai konsentrasinya A-nya berapa, konsentrasinya B-nya berapa. Dari rumus yang mana ini, Bu? Dari rumus persamaan laju reaksi yang kalian tentukan. Nah, untuk kelompok 3 nih nggak menuliskan persamaan laju reaksi, jadi langsung ke sini. Jadi mungkin teman-temannya agak bingung. Untuk persamaan laju reaksi, V sama dengan K, konsentrasi A, X-nya berapa? 2. Konsentrasi B-nya berapa? 1, tidak perlu ditulis. Inilah yang dipakai memasukkan data mencari nilai tetapan laju reaksi. Diperolehnya sekian. Oke, sampai sini bagaimana rasanya? Bagaimana rasanya belajar hari ini? Menantang. Beda dengan yang kemarin ya. Kalau yang kemarin saya dengar seru, asik ya. Karena ada percobaan sederhananya dan sebagainya. Hari ini kita nggak ada percobaan, tapi kita berkaitan dengan angka. Jelas kalau berkaitan dengan angka itu sudah beradu otak. Berarti ada sedikit tantangan ya di dalamnya ya. Tapi seru nggak? Seru. Karena kalau saya senangnya itu daripada saya ngafal, mending saya berhitung. Karena apa? Disitulah tantangannya. Jadi ngelatih kita untuk berpikir ekstra. Wow, kalau misalnya nggak dapat jawabannya, coba lagi daripada saya cuma menghafal. Kalau menghafal luar biasa, saya nggak bisa. Saya nyerah kalau menghafal. Oke, silahkan dikumpulkan LKPD-nya. Kalau sudah selesai masing-masing LKPD-nya, satu kolektif aja dikumpulkan. Ini untuk jawaban yang ini sama ya semuanya ya. Oke, sudah dikumpulkan saja. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 2. 1, sudah semua? Sudah, silakan berdiri dulu lah. Saya tahu pasti capek dan lelah ya. Kita coba agak sedikit gerakan-gerakan supaya lebih refresh otaknya. Tahu senam coconut?
Nggak tahu ya. Udah, kalau sisa kokonat itu kita peragakan pakai tangan. Hurufnya ini COCONUT. Udah ya. Kita coba sekali ya, supaya lebih rileks lah. Kita coba sekali. 1, 2, 3. COCONUT NUT. Sudah? Oke, kita ulang. Jadi kayak ada nada gitu. COCONUT NUT gitu aja. Dah? 1, 2, 3. COCONUT NUT. Sudah? Sudah rileks? Duduk kembali. Oke, sekarang saya mau ada sedikit refleksi. Silakan buka handphone kalian. Baru masuk menurut Fitriana 9, 10, 11. Lanjut, siapa lagi yang belum? Natasha belum masuk. Kenapa Natasha? Sudah. Siapa? Sudah ya, ini semua udah masuk nih ya. Ya, fix. Sudah, saya mulai. Silakan dikerjakan, itu ada waktunya loh ya. Silakan. 3, 2, 1. Oke, Nisa sudah menjawab. Putri Sugita udah benar. Iya, lanjut Erlina. Nilai tertinggi saya kasih bonus. Maka gitar aku mikir ya.
Putri belum selesai. Nabil, Olivia. Yang lain? Belum nih, Nabil belum selesai. Oke. Putra belum selesai. Hah? Nggak bisa diulang ya. Ini siapa nih? Putra ngulang. Ayo. Putra Karab bisa? Bisa masuk nggak? Bisa. Nah, kita tunggu Putra. Sambil menunggu Putra, kita lihat skor sementara tertinggi 5. Itu posisi Putri Sugita, Natasha, Hairunisa, Febrianto, dan Nabil Mei Pratama. Masih bisa digeser sama si Putra. Gue ya. Mandiri ya, jawabnya sendiri ya. Jawabnya sendiri ya. Mincit tadi ragu pilih salah. Jangan, udah aja. Nilai Putra masih di posisi naik peringkat 7.
lanjut. Sip. Oke. Oke, sudah selesai. Jadi kita bisa lihat 5 teratas itu ada Putra menyusul ya. Kemudian Putri Sugita, Natasha, Hairunisa dan Febrianto. Oke, terima kasih untuk 5 besar. Karena hari ini saya tidak menyediakan sesuatu, tapi saya janji nanti hari Senin saya beri. Saya beri untuk peringkat 5 besar dan otomatis juga ada plus nilainya lah. Untuk yang lain jangan berkecil hati. Artinya apa? Mereka berlima bisa, kenapa saya tidak? Kan seperti itu. Jadi tetap semangat, terus belajar. Kalau tidak tahu, coba dan coba. Oke, terima kasih. Untuk ini ada yang mau beri saya kesimpulan tidak dari materi pembelajaran kita sepanjang hari ini? Ada yang mau beri saya kesimpulan begitu? Bu, saya. Ya, silahkan Norfitriana. Order reaksi adalah bilangan pangkat dari konsentrasi yang terlibat laju reaksi. Oh, berarti kesimpulannya menurut Norfitriana adalah berkaitan dengan order reaksi. Ada lagi? Order reaksi menyatakan pengaruh konsentrasi reaksi pada laju reaksi. Ya, berkaitan dengan order reaksi. Berarti order reaksi adalah bilangan yang berpangkat pada konsentrasi tersebut ya. Oke, ada lain selain order reaksi? Ya, Nurhaliza. Oke, terima kasih. Ada lagi? Atau cuma berdua? Jadi yang bisa kita simpulkan pelajaran hari ini adalah sesuai dengan tujuan kita tadi. Yang pertama, menentukan persamaan laju reaksi. Jadi untuk menentukan persamaan laju reaksi, yang pertama dilakukan adalah menentukan orde reaksi. Orde reaksi yang mana? Orde reaksi reaktan apabila ada konsentrasi A dan konsentrasi B. Setelah didapatkan orde A dan orde B, disitulah kita masukkan ke dalam persamaan laju reaksi. Nah, cara perhitungannya bagaimana? Cara perhitungannya untuk persamaan laju reaksi tidak bisa kita tentukan dari persamaan reaksi, tetapi dari data percobaan yang ada. Oke, sampai sini terima kasih. Tolong persiapkan materi kita minggu depan berkaitan dengan apa? Ada yang tahu? Materi berikutnya tentang apa? Materi berikutnya tentang hubungan kuantitatif antara pereaksi dan hasil reaksi. Saya minta tetap seperti pertemuan-pertemuan kita yang lalu, materi yang mau kita pelajari besok saya harapkan sudah bisa kalian cari. Ada di perpustakaan, handphone kalian juga memenuhi semua syarat, ada di Google, Smart Chemistry juga bisa kalian pakai untuk mengikuti materi-materi kita selanjutnya. Untuk itu, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan sebelum saya tutup pelajaran kita hari ini? Tidak ada? Oke, karena sebentar lagi sudah mau jam istirahat, silahkan ketua kelas kita tutup di dalam doa. Terima kasih, selamat siang. Siang, Bu.